Hello, my name is Anggar Bagustama. I'm from 6B class, and today I would like to interpret the YouTube video about language learning method. And this is the interpretation. Waktu adalah sumber daya paling berharga yang Anda miliki. Dan kekurangannya adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang merasa belajar bahasa begitu menantang. Namun, banyak perusahaan pembelajaran bahasa tampaknya melupakan kebenaran dasar ini dan menyanyiakan waktu Anda yang langka dan berharga dengan aktivitas yang tidak efisien dan seringkali tidak efektif. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana Anda dapat mengaktifkan radar Anda dan segera mulai mendeteksi ketika sebuah kursus atau aplikasi bahasa sebenarnya tidak membantu Anda mempelajari suatu bahasa. Seperti yang Anda ketahui saat ini, Anda memiliki banyak sekali pilihan jika ingin belajar bahasa asing. Dan kami sangat senang karena seperti yang dikatakan Luka dalam videonya tentang apakah belajar bahasa itu mudah atau sulit, berkat kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, belajar bahasa baru tidak pernah semudah atau lebih mudah diakses. Ngomong-ngomong, jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan untuk menonton semua video kartis kami yang tentang belajar bahasa. Tetapi pendidikan bahasa adalah industri besar yang dalam 10 tahun terakhir menjadi semakin kompetitif, dan beberapa perusahaan belum mampu menahan godaan untuk mengembangkan kursus dan solusi yang mudah dijual, tetapi tidak benar-benar berguna atau efektif untuk pelajar. Jadi izinkan saya mengajukan pertanyaan, mana yang menurut Anda lebih mudah dijual? Metode yang mudah dan menyenangkan yang membuat pengguna merasa sedang membuat kemajuan tetapi itu tidak optimal untuk belajar? Ataukah metode yang dioptimalkan dan efektif yang membutuhkan upaya dari pengguna, tetapi sebenarnya membantu mereka membuat kemajuan? Saya pikir kita semua tahu jawabannya. Sekarang, mari kita bermain permainan kecil. Bayangkan kita adalah penutur bahasa Inggris yang mencoba belajar bahasa Spanyol. Di layar, Anda dapat melihat 4 gambar. Bisakah Anda beritahu saya yang mana dari kata-kata ini yang berarti anjing dalam bahasa Spanyol? Jawabannya adalah el perro. Tetapi saya yakin itu juga cukup mudah bagi Anda, bahkan jika Anda tidak bisa bahasa Spanyol. Masalahnya di sini adalah jawabannya terlalu mudah karena Anda bisa menggunakan proses eliminasi. Itulah masalah dengan pertanyaan pilihan ganda yang sering digunakan untuk tes di sekolah karena mudah dinilai, tapi sayangnya itu bukan metode yang efektif untuk belajar dan menghafal. Ayo coba latihan lainnya. Berikut kalimat yang perlu kami terjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Jadi mari kita buat kalimat dengan beberapa kata yang mereka sarankan. Sekali lagi, dengan proses eliminasi kita bisa menjawab los zapatos usan zapatos. Saya melihat 2 masalah utama dengan latihan ini. Masalah pertama, mengapa kita menerjemahkan kalimat yang sebenarnya tidak akan pernah kita gunakan? Sayangnya, latihan yang sama ini disertakan dalam aplikasi yang sangat populer, yang bertahun-tahun lalu meminta pengguna untuk menerjemahkan kalimat sapi memakai rok ungu. Kami cukup yakin bahwa mereka telah menghapus kalimat semacam ini. Tetapi ketika mengujinya lagi belum lama ini, kami segera menemukan frase yang tidak berguna ini. Dan masalah kedua yang saya miliki dengan aktivitas ini adalah terlalu mudah, berkat kata-kata yang mereka sarankan dan bukan yang paling membantu, terutama untuk pemula, yang menurut saya perlu lebih fokus untuk meningkatkan pemahaman mendengarkan mereka dan mempelajari kosakata yang berguna. Tapi siapa yang peduli? Jika Anda bisa mendapatkan beberapa poin atau beberapa hadiah atau lancana kecil yang bagus di aplikasi Anda, bukan? Ada lebih banyak latihan seperti ini di luar sana dan semuanya memiliki 2 kesamaan. Pertama, mereka memberi kesan kepada Anda bahwa Anda membuat kemajuan, dan kedua, mereka tampak cukup menyenangkan. Tetapi, memiliki kesan membuat kemajuan dan benar-benar membuat kemajuan adalah 2 hal yang berbeda. Nyataannya adalah semakin sulit suatu kegiatan, semakin banyak belajar Anda darinya. Jadi semua latihan super mudah ini tidak benar-benar memanfaatkan waktu terbatas Anda dengan sebaik-baiknya. Hal kedua yang saya katakan tentang kesamaan metode ini sebenarnya positif. Mereka menyenangkan. Sangat mungkin untuk bersenang-senang belajar bahasa, tapi hanya jika Anda melakukannya dengan benar. Jika ada terlalu banyak hal yang mengganggu yang terjadi di layar, atau jika kesenangan membayangi proses pembelajaran, Anda sebenarnya akan belajar lebih lambat. Karena
otak Anda tidak akan 100% fokus dan kurang fokus. Memasukkan hiburan dalam kegiatan belajar merupakan bagian dari tren utama dalam industri pendidikan yang disebut gamification. Idenya adalah menggunakan kekuatan game yang membuat ketagihan untuk mempelajari hal-hal baru. Itu ide yang bagus, tetapi seperti biasa, Anda harus berhati-hati untuk tidak menganggapnya ekstrim. Faktanya adalah, belajar bukanlah permainan. Dan seperti yang Anda lihat sebelumnya, bermain dengan bahasa bukanlah hal yang sama sebagai mempelajarinya. Anda dapat memperkenalkan elemen menyenangkan ke dalam latihan bahasa Anda dengan cara yang lebih efektif dengan menggunakan film, acara TV, atau buku, misalnya. Jadi, seperti yang saya katakan, tujuan video ini adalah membantu Anda mendeteksi aktivitas yang cenderung tidak membantu Anda mempelajari bahasa dan cenderung membuang-buang waktu. Jadi berikut adalah beberapa hal yang harus Anda perhatikan dan hindari. Pertanyaan pilihan ganda, di mana semua jawabannya kecuali satu benar-benar salah. Game memory, hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran seperti hitung mundur dan timer yang justru menimbulkan stres dan membuat lebih sulit menghafal informasi baru. Game yang sedikit atau tidak ada hubungannya dengan pembelajaran bahasa, dan umumnya aktivitas apapun yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, sekarang terserah Anda. Apakah Anda lebih suka menghabiskan 1 jam sehari menggunakan metode yang membuatnya tampak seperti membuat kemajuan dan mungkin memberikan hiburan tanpa pikiran, atau Anda lebih suka menghabiskan 10 menit sehari pada metode yang sedikit kurang menyenangkan karena itu membutuhkan konsentrasi dan usaha, tetapi sebenarnya membuat kemajuan lebih cepat? Jika Anda ingin memilih opsi kedua, maka aplikasi dan kursus kami pasti tepat untuk Anda. Kami memutuskan untuk fokus pada keefektifan dan efisiensi untuk membantu Anda memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan belajar sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, semua latihan kami adalah opsional, jadi Anda selalu dapat melewati aktivitas atau kartu flash yang menurut Anda tidak berguna atau untuk tujuan khusus Anda. Lalu, jika ada sisa waktu setelah 10 menit tersebut, Anda selalu bisa melakukan aktivitas imersif yang sebenarnya menyenangkan, seperti mengobrol dengan rekan bahasa, menonton serial TV dalam bahasa target, atau membaca komik. Kami sangat menghargai waktu Anda yang berharga di Mosalingua, jadi saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika Anda memiliki aplikasi atau kursus kami tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Sekian untuk hari ini, saya harap Anda punya yang bagus. Jika Anda mempelajari sesuatu yang baru dari video ini, beri acungan jempol atau beri tombol like. Kemudian tekan berlangganan dan aktifkan notifikasi Anda. Kunjungi